Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita akan bahas soal KMPP di forensik dan juga pembahasannya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk soal KMPP itu sendiri, kita pertama-tama adalah membaca soalnya ya. Untuk memudahkan menjawab ketika membaca soalnya di atasnya. Ya, penyebab kematian korban adalah seorang pria ditemukan di kamar terkunci dalam kondisi meninggal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet melingkar pada leher dan mendatar. Ya, kita lihat pilihannya: penjeratan, gantung diri, penganiayaan, terjatuh, pencekikan. Untuk yang penganiayaan nggak mungkin karena tidak spesifik, terjatuh juga nggak spesifik, pencekikan tidak karena ada bekas sidik jari atau bekas tangan atau bulan sabit ya. Nah, ini ada penjeratan dan gantung diri. Untuk gantung diri ini dia bentuknya seperti huruf V. Jadi jawabannya adalah penjeratan. Oke, kita lihat pembahasannya. Ini adalah perbedaan antara luka gantung dan luka penjeratan. Nah, untuk yang gantung ini dia simpulnya hidup, kemudian alur jeratnya V dari depan ke atas belakang, seperti yang tadi. Nah, lidahnya tidak terjulur, tali mendekati korban, alur jerat di atas kartilago tiroid. Untuk yang penjeratan, dia simpulnya mati, alur jeratnya mendatar, lidahnya terjulur, tali menjauhi korban, dan alur jeratnya di bawah kartilago tiroid. Oke, lanjut. Pertanyaannya, visum apa saja yang diberikan kepada penyidik? Nah, Nyonya L 24 tahun datang IGD ditemani polisi minta surat visum yang melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Nyonya L mengaku dipukul dan ditampar. Saat diperiksa ditemukan memar kecil, pasien tidak perlu rawat inap dan bisa langsung pulang. Jawabannya adalah visum definitif. Nah, jenis dan definisi visum et repertum korban hidup ada 3. Ada definitif, sementara, dan lanjutan. Untuk yang definitif ini sendiri, bila korban setelah diperiksa atau diobati tidak terhalang menjalankan pekerjaan. Untuk yang VR sementara, setelah diperiksa korban perlu dirawat atau diobservasi dan terhalang menjalankan pekerjaan. Karena belum sembuh, VR tidak memuat kualifikasi luka. VR lanjutan, setelah dirawat atau diobservasi, korban sembuh atau belum sembuh, pindah RS atau dokter lain, pulang paksa atau korban meninggal. Soal nomor 3, ciri luka tembak korban disebut: seorang laki-laki berusia 45 tahun tewas dalam gudang perkantoran dengan memegang senjata api. Pada pelipis kiri ditemukan luka tembak masuk. Ya, luka tembak masuk dan diklasifikasikan sebagai luka tempel. Luka tempel ini memiliki ciri berbentuk stelata. Ya, luka tembak itu ada 2, ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau untuk masuk ada kontak, sangat dekat, dekat, dan jauh. Ini adalah perbedaan luka tembak masuk. Untuk yang pertama, luka tembak masuk kontak atau tempel. Dia memiliki ciri bentuk moncong atau muscle effect dan stelata. Tadi sudah ya jawabannya. Sangat dekat, kurang dari 15 cm. Dia memiliki ciri api atau flame effect sehingga dapat menyebabkan luka bakar. Dekat, kurang dari 30 cm. Tanda lain seperti jelaga, tato, anak peluru, atau falling. Kemudian yang terakhir adalah jauh 60 cm, hanya efek anak peluru sehingga dapat menyebabkan lubang. Ya, cara gampangnya, efek moncong atau muscle effect ini berbentuk stelata, flame effect, luka bakar, smoke effect, jelaga, efek mesiu, tato, anak peluru, lubang. Nomor 4, klasifikasi derajat luka ini adalah: seorang aktris melapor ke kantor polisi karena pipi kanan terluka akibat tersirat oleh haters. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan perawatan luka dapat sembuh sempurna. Karena dia menimbulkan suatu penyakit, maka dikategorikan sebagai luka sedang. Pembahasannya. Nah, untuk yang luka ringan itu sendiri, dia tidak ada gangguan mata pencaharian dan tidak menimbulkan penyakit. Untuk yang luka sedang tadi, dia ada gangguan pencaharian dan atau menimbulkan penyakit. Menimbulkan penyakit ya, karena dia tersayat. Untuk yang luka berat, ada gangguan mata pencaharian dan atau menimbulkan penyakit. Dan pada pasal KUHP 90 menyatakan bahwa jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara. Nah, ini luka beratnya apa saja? Ada jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh, kemudian tidak mampu untuk menjalankan tugas, jabatan, atau pencaharian,
kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, lumpuh, terganggunya daya pikir, gugur atau matinya kandungan. Oke. Lanjut ya, nomor 5. Pertanyaannya, apa jenis tenggelam yang terjadi pada mayat? Tim forensik sedang melakukan otopsi terhadap mayat laki-laki ditemukan seorang petani mengapung di sungai dekat dengan sawah. Ternyata dari hasil otopsi tidak ditemukan adanya cairan ya, tidak ditemukan adanya cairan dalam saluran pernafasan. Langsung mikir, jenisnya adalah, ya betul, dry drowning. Tipe tenggelam ada 4 ya. Ada tipe kering, dry drowning, jadi cairannya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan akibat spasme laring dan korban sudah meninggal sebelum dimasukkan air. Yang kedua adalah tipe basah, wet drowning. Nah, terjadinya aspirasi cairan ini akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, air bergerak cepat ke membran kapiler alveoli, kemudian dapat menyebabkan surfaktannya rusak. Nah, sehingga dapat menyebabkan instabilitas alveoli, atelektaksis, dan menurunnya kemampuan paru untuk mengembang. Dan korban ini meninggal ketika di dalam air. Kemudian yang ketiga ada secondary drowning atau near drowning. Jadi korbannya itu masih hidup atau masih bisa diselamatkan saat hampir tenggelam. Namun setelah dilakukan resusitasi, itu korbannya sudah meninggal. Nah, terjadi gejala beberapa hari setelah korban tenggelam dan diangkat dari dalam air. Korban meninggal akibat komplikasi. Immersion syndrome. Korban tiba-tiba meninggal setelah tenggelam dalam air akibat refleks vagal. Nah, kematian terjadi dengan cepat. Bisa jadi disebabkan oleh sudden cardiac arrest yang terjadi ketika cairan itu masuk ke saluran nafas atas. Pencetusnya bisa alkohol dan makan terlalu banyak. Lanjut, stadium asfiksia. Tanda dan gejalanya yang pertama itu dyspnea atau cyanosis, berlangsung 4 menit. Pernafasan terlihat cepat dan berat, nadinya cepat ya. Tekanan darah meningkat. Vasokonvulsi berlangsung 2 menit. Kejang klonik, tonik, lalu episotonik. Kejang mulai hilang, pupil dilatasi, jantung lambat, tekanan darah turun. Fase apnea berlangsung sekitar 1 menit. Ada depresi pusat pernafasan. Kesadarannya menurun sampai hilang. Relasi Finter. Dan fase akhir, terminal atau final, paralisis pusat pernafasan lengkap. Denyut jantung baru saat ada lalu berhenti dan akhirnya mati. Lanjut. Oke, tanda pasti tenggelam ini yang pertama, ada tanda asfiksia seperti pada stadium asfiksia, kemudian ditemukannya pemeriksaan getah paru yaitu ada diatom, ada bercak Paltauf pada pembuluh paru, pada jenis darah yang berbeda antara jantung kiri dan kanan, mushroom-like mass. Pemeriksaan luar korban tenggelam. Pemeriksaan luar korban tenggelam. Mayat basah berlumur pasir atau lumpur. Ditemukan busa halus putih yang berbentuk jamur, mushroom-like mass. Nah, masuknya cairan ke dalam saluran pernafasan dapat merangsang terbentuknya mukus. Nah, substansi ini ketika bercampur dengan air dan surfaktan dari paru-paru dan terkocok oleh karena adanya upaya pernafasan yang hebat. Sehingga busa dapat meluas sampai trakea, bronkus utama, dan alveoli. Kemudian dapat juga ditemukan kutis anserina pada ekstremitas karena kontraksi otot erektor pili. Kemudian ada washerwoman hand. Jadi telapak tangan dan kaki berwarna keputihan dan keriput yang disebabkan karena inhibisi cairan ke dalam kutis dan biasanya membutuhkan waktu yang lama. Terus ada cadaveric spasme, yaitu tanda vital yang terjadi pada waktu korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara memegang apa saja yang terdapat dalam air. Ada luka lecet karena gesekan benda dalam air, penurunan suhu mayat, dan lebam mayat terutama pada kepala dan leher. Pemeriksaan dalam korban tenggelam terutama ditujukan pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu adanya busa halus air, benda asing dapat temukan. Untuknya secara makroskopis, pasir, lumpur, binatang air, tumbuhan air, mikroskopis, telur cacing, diatom. Kemudian pleuron dapat berwarna kemerahan dan terdapat bintik-bintik perdarahan. Perdarahan ini dapat terjadi karena adanya kompresi terhadap septum interalveoli atau oleh karena adanya terjadinya fase konvulsi akibat kekurangan oksigen. Kemudian kita temukan bercak Paltauf. Nah, bercak Paltauf ini adalah bercak perdarahan dengan diameter 3-5 cm.
terjadi karena robeknya partisi interalveolar. Sering terlihat di bawah pleura. Pemeriksaan dalam korban tenggelam selanjutnya yaitu ada kongesti laring. Mikroskopis ditemukan dan mikroskopis seperti yang tadi ya. Kemudian adanya emfisema aquosum, jadi paru-paru tampak pucat dengan diselingi bercak merah di antara daerah yang berwarna kelabu. Kemudian adanya obstruksi pada sirkulasi paru-paru. Nah, obstruksi ini akan menyebabkan distensi jantung kanan dan pembuluh vena. Dan keduanya penuh berisi darah yang merah, gelap, dan cair, namun tidak terdapat bekuan. Kemudian untuk pemeriksaan lab itu sendiri, yang pertama ada tes getah paru atau Lancet Proof. Kegunaannya apa? Untuk mencari benda asing dalam getah paru. Syaratnya itu paru-parunya harus segar dan belum membusuk. Cara melakukannya, permukaan paru dikerok 2-3 kali ya. Dengan pisau bersih, diiris permukaannya, kemudian diteteskan di atas objek les. Kemudian pemeriksaan laboratorium, lanjutnya adalah tes diatom. Jadi diatom ini adalah alga atau ganggang bersel satu dengan dinding terdiri dari SiO2, tahan panas, dan asam kuat. Nah, bila seseorang mati karena tenggelam, cairan bersama diatom akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, diatom ini akan masuk ke dalam aliran darah melalui kerusakan dinding kapiler pada waktu korban masih hidup, sehingga dapat menyebabkan tersebar ke seluruh jaringan. Yang terakhir, ada tes kimia darah untuk mengetahui ada tidaknya hemodilusi atau hemokonsentrasi. Yang pertama, tes Kettler menunjukkan adanya perbedaan kadar klorida dari darah yang diambil dari jantung kanan dan kiri. Nah, pada korban tenggelam di air laut itu kadar klorida darah pada jantung kiri lebih besar dari jantung kanan. Untuk yang tes Durlacher, penentuan perbedaan berat plasma jantung kanan dan kiri. Pada semua kasus tenggelam, berat jenis plasma jantung kiri itu lebih besar daripada jenis jantung kanan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.